Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Widya dari Rumah Sakit Jiwa Aisyah Surakarta. Saya yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti ya Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Puspita. Alamatnya mana Mbak? Alamatnya Klaten, Mbak. Tempat tanggal lahirnya? Di Klaten juga, 19 Desember 2000. Ya sudah benar ya Mbak dengan gelangnya. Boleh saya ngobrol dengan Mbak sebentar? Mau ngobrolnya di sini atau di tempat lain Mbak? Atau mungkin di taman? Di sini aja, Mbak. Bisa berapa menit Mbak? 5 menit, 10 menit, atau berapa menit? 5 menit Mbak, mau? Ya, Mbak kenapa kok bisa sampai sini? Sebel sama keluarga. Sebel sama orang tua atau saudara Mbak? Sama keluarga. Oh lah, kenapa Mbak sebelnya? Nggak tahu, sebel aja, pengen marah-marah. Oh, tadi juga mengamuk-ngamuk ya Mbak? Tadi juga mukul-mukul tembok ya? Kalau di rumah juga sering kayak gitu Mbak? Mukul-mukul tembok atau mukul barang? Sering sama banting-banting piring juga. Oh begitu ya Mbak. Jadi begini Mbak, di sini saya akan mengajarkan Mbak untuk teknik tarik nafas dalam dan kalau nanti memukul tembok atau memukul barang-barang atau bahkan memukul orang kan bisa menyakiti orang-orang ya Mbak. Kalau memukul tembok kan tangan Mbak kan juga sakit kan. Kalau nanti seumpama Mbak memukul orang nanti kan orangnya juga sakit dan nanti nggak mau ada yang temenan sama Mbak. Mbak mau nggak saya ajarkan teknik tarik nafas dalam supaya Mbak lebih rileks aja gitu? Mau Mbak? Oh iya. Baik Mbak, jadi kalau Mbak mau tekniknya itu nanti tarik nafas panjang lalu buang pelan-pelan, tarik nafasnya lewat hidung ya Mbak, nanti buang pelan-pelan lewat mulut. Bisa dipraktekkan Mbak? Coba dipraktekkan Mbak. Bisa. Ya coba tarik nafas dalam lewat hidung, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Nah begitu ya Mbak. Terus nanti kalau untuk mukul-mukul kan Mbak sering mukul-mukul tembok tuh ya, mukul-mukulnya di bantal atau di kasur aja Mbak biar tangannya juga nggak sakit ya. Saya ambilkan bantal ya Mbak. Nah ini Mbak, ini bantal nanti kalau Mbak marah dipukul-pukul aja, digini-giniin. Iya gitu Mbak. Nanti sambil tarik nafas dan mukul-mukul bantal ya Mbak. Ya bisa dipraktekkan Mbak. Lagi tarik nafas lagi terus mukul-mukul bantal. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan lewat hidung, pukul bantalnya. Nah bagaimana Mbak perasaannya setelah saya ajarkan tentang teknik tarik nafas dan memukul bantal? Lebih enakan sedikit. Iya, sudah lebih enakan ya Mbak. Nanti kalau seumpama Mbak pengen marah-marah lagi, pengen kesel sama orang gitu, nanti Mbak bisa tarik nafas dalam, keluarkan lewat hidung, dan nanti pukul-pukul aja bantal atau kasur yang ada di rumah ya Mbak. Iya, baik Mbak, begitu saja tentang teknik tarik nafasnya. Mbak mau nggak besok ketemu dengan saya lagi? Mau, tapi mau dikasih es krim. Oh iya, besok ya Mbak, kita ketemu lagi. Tempatnya mau di mana Mbak? Di taman aja. Oh iya, di taman ya Mbak. Oh, oke Mbak, besok sampai ketemu besok ya Mbak. Dan ini ada jadwal kegiatan Mbak. Nah, besok pagi mau bangun jam berapa Mbak? Mau jam 8, mau begadang nanti malam. Lah kenapa Mbak begadang? Nggak bisa tidur. Oh gitu ya, nanti kalau diusahakan tidur lebih kasih ya Mbak, biar pikirannya bisa istirahat. Jadi besok kegiatannya pagi-pagi mau ngapain Mbak? Mau makan bubur. Iya, nanti dicentang ya Mbak, di sini pas waktu makannya dicentang ya. Begitu selanjutnya ya Mbak.
Iya. Baik, kalau begitu saya permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Salah. Hmm, hmm, hmm. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya Mbak? Nggak ingat ya Mbak? Nggak. Saya perkenalkan lagi ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Widya dari Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Saya yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti ya Mbak. Baik Mbak, ini benar dengan Mbak Puspita? Bisa disebutkan namanya lagi Mbak? Namanya Puspita. Ya, tempat tanggal lahirnya? Klaten, 19 Desember 2000. Oh iya, sudah sesuai dengan gelarnya ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini sesuai kontrak kita kemarin, kan saya mau mengajari cara minum obat ya Mbak ya. Nah, baik Mbak, Mbak masih ingat nggak pelajaran tentang kemarin itu apa? Mukul-mukul bantal. Mukul-mukul bantal, lalu apa lagi Mbak? Nggak tahu. Tarik nafas ya Mbak, tarik nafas dalam ya Mbak. Nah, jadi kemarin itu kita belajar tentang tarik nafas dalam dan memukul bantal. Baik Mbak, untuk kali ini saya mau mengajarkan tentang cara minum obat yang baik dan benar. Mau di sini atau di mana Mbak? Di sini aja. Mau berapa menit Mbak? 5 menit, 10 menit, atau berapa menit? 5 menit? Ya, 5 menit ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini saya akan mengajarkan tentang cara minum obat. Mbak tahu nggak sih biasanya kalau minum obat itu minum obat apa? Obat pahit. Obat pahit ya? Obatnya terasanya pahit ya Mbak ya. Baik Mbak, saya jelaskan ya Mbak. Mbak itu biasanya minum obat ini. Nah, ini dalamnya itu bentuknya bulat dan berwarna putih ya Mbak ya. Nah, kemudian Mbak tahu tidak kalau apa itu namanya, fungsinya minum obat itu apa? Bikin ngantuk. Bikin ngantuk? Bukan begitu ya Mbak ya. Fungsinya minum obat ini itu adalah biar Mbak itu tidak marah-marah terus dan Mbak bisa sembuh, Mbak bisa tenang gitu. Mbak tahu nggak kalau biasanya Mbak minum obatnya rutin nggak? Enggak. Nah, Mbak, apalagi Mbak kan minum obatnya nggak rutin, ada kerugiannya juga Mbak kalau minum obatnya nggak rutin. Mbak tahu nggak kerugiannya apa? Nggak tahu ya. Jadi begini Mbak, minum obat yang tidak rutin itu bisa membuat Mbak itu marah-marah terus dan tidak cepat sembuh. Mbak pengen pulang nggak? Pengen pulang ketemu ibu. Nah, makanya Mbak, kalau Mbak pengen pulang, udah rindu sama ibu ya Mbak ya. Makanya kalau ada obat itu diberikan, obat itu diminum ya Mbak ya. Baik Mbak, Mbak tahu nggak sih cara minum obat yang baik dan benar itu kan ada prinsip-prinsipnya tuh, tahu nggak Mbak? Oh, nggak tahu ya Mbak. Jadi saya jelaskan ya Mbak. Untuk minum obat itu ada prinsipnya Mbak. Di label sini itu tertulis benar nama Mbak. Nah ini ya Mbak, benar nama Mbak, benar nama obat. Nah, nama obatnya ini dilihat ya Mbak, benar sesuai atau enggak, begitu ya. Lalu benar dengan dosisnya, lalu benar dengan waktu pemberian dan cara menggunakannya Mbak. Jadi untuk obat ini dosisnya itu Mbak bisa minum 3 kali sehari. Nah, 1 kali minum 1 aja ya Mbak ya, nanti 3 hari, pagi, siang, sama malam. Nah, baik Mbak, begitu Mbak. Coba sebutkan lagi Mbak 5 prinsip minum obat tadi. Benar dengan nama, Ya. benar dengan nama obat, Ya, benar dengan dosis, Ya. benar dengan waktu, benar dengan cara pemakaian. ya, dengan cara penggunaannya. Mbak biasanya kalau obat yang itu tadi cara penggunaannya dimakan lewat mulut ya Mbak. Mbak bisa biasanya kalau
makan itu pakai pisang atau pakai air putih, apa harus digerus dulu mbak biar lembut itu? Air putih langsung. Oh ya, bisa langsung ya mbak ya, besok diminum ya obatnya ya mbak ya. Baik mbak, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mengisi daftar kegiatan buat besok pagi ya mbak ya. Mbak besok pagi mau ngapain? Mau jalan-jalan di taman. Jalan-jalan ya, nanti di bagian jalan-jalannya dicentang. Lalu ngapain lagi mbak? Mau tidur. Mau tidur lagi? Nggak sarapan dulu mbak? Sarapan. Ya, nanti dicentang gini ya mbak ya, dan seterusnya ya mbak. Baik mbak, untuk besok masih mau ketemu dengan saya? Mau buat Iya. teman. Oh iya, baik mbak. Besok ketemu lagi dengan saya, kita mempelajari tentang cara mengontrol emosi ya mbak. Iya, mau di sini apa di mana mbak? Di sini lagi. Di sini lagi ya. Baik mbak. Sampai ketemu besok ya mbak ya. Cepat sembuh ya mbak. Jangan lupa obatnya diminum juga ya. Assalamualaikum. Salam, dadah. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya mbak? Mbak Windy. Iya benar mbak, masih ingat ya. Perkenalkan lagi ya mbak. Perkenalkan, nama saya perawat Windia yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang nanti. Bagaimana mbak perasaannya mbak hari ini? Biasa aja, nggak ada yang spesial. Oh, tidak ada yang spesial ya? Oh iya, perkenalkan mbak lagi, nama mbak Benar Puspita ya? Bisa disebutkan namanya lagi mbak? Puspita. Alamatnya? Klaten. Tempat tanggal lahirnya mbak? Klaten juga 19 Desember 2000. Iya, sudah benar ya mbak dengan gelarnya. Baik mbak, sesuai kontrak waktu kita kemarin ya mbak, kita hari ini akan belajar mengenai kontrol emosi verbal. Masih ingat nggak mbak yang kita pelajari pas waktu pertama dan kedua kemarin itu apa aja? Nafas sama mukul bantal. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya mbak? Sama minum obat. Nah, cara minum obat dengan benar ya mbak. Kemarin kan ada prinsip 5 minum obat dengan benar mbak. Masih ingat nggak mbak? Sedikit. Ya, apa aja mbak? Benar dengan nama. Ya, Benar dengan nama obat. ya, Benar dengan dosisnya. ya, Benar dengan waktunya. ya. Benar cara penggunaan. Ya, benar sekali mbak. Sudah benar ya. Nah, begini mbak. Sering nggak sih mbak itu dimintai tolong begitu? Dimintai tolong temennya gitu mbak. Sering nggak? Sorry, repotin deh. Iya. Kalau biasanya mbak itu minta tolongnya itu kalau temannya nggak mau itu gimana? Mbak marah-marah atau gimana? Diem aja. Kalau dimintai tolong temannya itu mbak mau nggak? Suka nolak gitu nggak? Kalau gampang aku mau. Iya, biasanya kalau mbak yang dimintai tolong gitu atau temannya yang dimintai tolong tapi nggak mau, Marahin. tak marahin. Nah, kenapa mbak kok dimarahin? Masa diminta tolong nggak mau? Begini ya mbak ya, kalau mbak memintai tolong itu harus dengan baik, harus dengan sopan begitu ya mbak. Nanti biasanya kalau dimintai tolong temennya mbak mau nggak? Mau kalau mudah bantu. Kalau susah Nggak mau. mbak nolaknya dengan kasar atau dengan gimana mbak? Tolak aja nggak mau. Iya, jadi toh mbak kalau dimintai tolong temennya dan mbak meminta tolong itu harus dengan sopan, harus dengan kata-kata yang baik ya mbak. Jadi begini mbak, sebelum nanti saya ajarkan dengan caranya minta tolong yang baik. Nah, yang pertama itu mohon maaf dulu, kita itu mengganggu dia enggak. Nah, kalau udah nanti kita bilang baik-baik kalau kita mau meminta tolong, begitu ya mbak ya. Terus nanti kalau mbak mau dimintai tolong tapi mbak enggak mau, harus kita menolaknya dengan baik, dengan sopan juga. Kita
bilang dulu mohon maaf saya nggak bisa karena apa alasan mbak nanti gitu ya. Nah jadi kalau dimintai tolong ataupun mbak meminta tolong tetapi temannya tidak mau itu tidak boleh marah-marah ya mbak ya. Coba mbak praktekkan bagaimana caranya minta tolong dengan baik gitu. Bisa nggak mbak? Maaf sebelumnya, Ya. mau Puspita mau minta tolong buat ngambilin di remote TV boleh? Oh ya, baik mbak, benar sekali mbak, begitu ya mbak ya. Jadi besok kalau dimintai tolong temannya harus dengan bicara dengan baik ya, atau kita meminta tolong harus bicara dengan baik ya mbak. Baik mbak, kita sekarang isi jadwal kegiatan untuk besok ya mbak. Nah ini jadwalnya mbak. Mbak besok bangun pagi mau ngapain mbak? Belum tahu. Belum tahu ya, nanti kalau mbak belum tahu, nanti kalau sudah tahu minta tolong perawat lain atau mbak bisa mengisi sendiri. Ini di sini kalau mbak pagi-pagi mau jalan-jalan dulu di Centang, mau habis itu mau makan di Centang gitu ya mbak ya. Baik mbak, saya untuk besok mau nggak ketemu dengan saya lagi? Mau ya mbak ya. Mau di sini atau di mana mbak? Di kamar ini aja. Oh iya, baik mbak. Besok kita belajar lagi tentang cara mengontrol emosi lagi ya mbak ya. Baik mbak, kalau begitu saya permisi ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya mbak? Masih? Ya, perkenalkan lagi ya mbak. Perkenalkan saya perawat Lindia yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang nanti. Ini benar dengan Mbak Puspita ya? Iya, Ya, bisa disebutkan namanya Mbak? namanya Puspita. Tempat tanggal lahirnya? Selatan 19 Desember 2000. Alamatnya Mbak? Selatan. Klaten juga ya? Ya, sudah benar ya Mbak ya? Mbak, sesuai janji kita kemarin ya Mbak, kita sekarang belajar tentang kontrol perilaku kekerasan dengan cara spiritual. Bagaimana Mbak perasaan Mbak hari ini? Senang. Senang, Ada ya. temannya. Oh iya, ada teman ngobrolnya ya Mbak ya. Baik Mbak, sekarang sebelum kita menuju pelajaran yang selanjutnya, kita mengulas yang kemarin dulu ya Mbak. Yang pertama kemarin tentang apa Mbak? Tentang tarik nafas sama mukul bantal. Iya, yang kedua? Minum obat. Iya, yang ketiga kemarin? Cara minta tolong ke orang. Ya, cara kontrol emosi ya Mbak dengan cara verbal. Nah, baik Mbak, sekarang kita cara mengontrol emosi dengan cara spiritual. Sebelumnya agama Mbak apa Mbak? Islam. Islam ya. Mbak juga sholat kan? Ya. Kalau di sini juga sholat Mbak. Sholat. Terus selalu ikut pengajian nggak Mbak di sini? Kan di sini juga ada pengajian, ikut nggak? Kenapa Mbak kok nggak ikut? Ya, ada temannya. Oh, nggak ada temannya. Lain kali kalau besok ada pengajian, Mbak ajak temannya ya, kan kemarin udah cara belajar cara-cara verbalnya kemarin. Nah itu bisa diajak teman-temannya ya Mbak. Nah sekarang kan Mbak Islam nih, nah kan Mbak harus juga sholat 5 waktu. Mbak tahu nggak sih sholat 5 waktu itu terdiri dari apa aja? Dari Isya, Ya. subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah benar sekali Mbak. Ada 5 caranya, 5 waktu sholat ya Mbak ya. Nah nanti kalau Mbak kan Islam nih, Mbak kalau marah-marah gitu, Mbak bisa juga mengucap astagfirullahaladzim gitu ya Mbak. Lalu Mbak bisa juga membaca Al-Quran ya Mbak. Mbak bisa kan membaca Al-Quran? Sedikit. Oh iya, besok kita belajar bersama ya Mbak tentang membaca Al-Quran ya. Jadi Mbak, di dalam pelajaran yang kali ini tentang spiritualnya, kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik, beribadah gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus tepat sholat 5 waktu, lalu harus
selalu mengucap nama-nama Allah, terus selalu membaca Al-Quran juga ya Mbak ya. Baik Mbak, saya cukupkan sampai di sini aja ya Mbak. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini setelah saya berikan penjelasan tentang kekerasan spiritual tadi Mbak? Lega. Ya, sudah lega ya Mbak ya. Baik Mbak, sekarang kita isi kegiatan buat besok ya Mbak. Besok Mbak mau ngapain? Pagi-pagi Mau tidur? olahraga. Ya, besok kita olahraga bareng ya Mbak ya. Nanti olahraganya dicentang ya Mbak. Ya, dan seterusnya. Baik Mbak, kalau begitu saya permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.